Berkat damai sejahtera dalam Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, serta Roh Kudus menyertai kita pada hari Selasa 3 Februari 2026. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah, memohon pengurapan Allah bagi kami saat kami membaca firman-Mu dan mendengar uraiannya, sehingga kami belajar hidup seperti Kristus. Tolonglah kami Bapa. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat dalam Ratapan 3 ayat 17 hingga 25. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan, aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara-saudaraku, judul kita hari ini kasih yang menguatkan. Dalam ayat ke-25 sebagai penekanan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Penulis kitab Ratapan menurut para ahli adalah Nabi Yeremia sebagai saksi atas keruntuhan kota Yerusalem. Baginya keruntuhan Yerusalem telah mendatangkan kesedihan dan penderitaan yang mendalam secara pribadi maupun bagi semua orang Israel. Semua keindahan dan semarak yang dahulu pernah menghiasi kehidupan kini tidak lagi dialami. Semuanya akan sirna dan lenyap. Itulah sebabnya kitab ini dinamakan Ratapan, karena setiap kata di dalamnya dipenuhi dengan ungkapan kesedihan, kesengsaraan, dan rasa kehilangan yang mendalam. Dalam menghadapi tantangan dan kesusahan, sering kita merasa bahwa Tuhan begitu jauh, seakan tak dapat dijangkau. Kita merasa sendirian, seolah-olah harus menanggung semua beban tanpa ada pertolongan dari manapun. Namun, benarkah tantangan dan penderitaan itu telah memisahkan kita dari kasih Allah? Tantangan yang kita hadapi bukan tanda bahwa Tuhan jauh, melainkan kesempatan untuk semakin dekat kepada-Nya dan belajar percaya sepenuhnya kepada kasih dan kuasa-Nya. Firman Tuhan menguatkan kita hari ini bahwa penderitaan sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ketika Tuhan mengizinkan kita menghadapi tantangan yang tak terelakkan, ingatlah sebagaimana Yeremia berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Bagian ini mengajar kita bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Mata Tuhan tertuju kepada setiap orang yang dengan teguh dan sadar mengesampingkan segala kesusahannya dan meletakkan harapannya kepada Tuhan, disertai dengan jiwa yang mau mencari Dia. Kasih-Nya yang nyata melalui pengorbanannya di atas kayu salib menjadi bukti bahwa Ia peduli. Kasih inilah yang menguatkan setiap orang percaya
dalam menghadapi segala pergumulan. Penegasan: saat lemah, berpalinglah kepada kasih Kristus yang menguatkan dan memberi kekuatan dalam setiap pergumulan. Saudara-saudaraku, mari kita menghampiri hadirat Tuhan dalam doa. Allah yang baik, bimbing kami untuk terus berharap kepadamu dalam setiap pergumulan. Kami meletakkan pengharapan kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, inilah uraian dari firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita semua. Tuhan melimpahkan kasih setia-Nya kepada kita. Amin.